kalau aku ngeliat dari Reg ini nggak masalah dia megang ke arah out game-nya karena memang untuk saat ini out game itu cukup penting untuk dipegang. Betul. In game atau mungkin draftnya mungkin Aldo masih ngelit. Iya bisa. It's okay, no problem. Tapi satu dari Reg yang mahal mungkin menurut aku adalah gimana kalau misalnya dari coach mau ini tapi playernya ada sesuatu yang lebih oke dan dia bisa oke, mungkin kita harus lebih percaya playernya, kita coba. Yep. Ngerti gak? Karena dia pernah jadi sosok player. Betul. Jadi Ada dia, POV player ya. Iya, karena aku pernah denger lah sebuah candaan dari Luminar di sosial media. Kalau misalnya coach lo ngedraft ini, nyuruhnya ini dan lo ngomongin, kasih aja handphone ke dia. waduh, Gitu berat kan? ya jadi coach. Maksudnya, berarti player itu juga butuh didengarkan gitu loh. Apa yang cukup kuat dan power dari dia. Mungkin kalau nggak berhasil, baru ikutin coachnya. Kan win-win solution. Alright. Oke, tapi melihat dari draft ban and pick-nya, Roger memang ini menjadi satu ancaman yang cukup berarti. Banyak juga kita ngeliat bagaimana Vincent dengan Rogernya sangat powerful, sangat. Iya. Tapi sekarang dengan dibanyak Roger ini yang terbuka. Valentina ada. Oh, tapi lebih ke Moskov ya ternyata ya. Oke. Kira mau secure buat hero power up boy. Wah, mungkin soalnya kalau misalkan bicara tentang mid lane kan lumayan banyak ya. Kayak ada Chushin yang lepas, Oke. Das juga terbuka. Tapi ternyata Moskov diprioritaskan itu nih untuk Cadera, Om. Betul, oke. Berarti mereka ingin buat ya at least ada jaminan di late gamenya ya dengan Moskov yang memang untuk tim fight-nya bahkan di early game dia bisa join dengan jarak yang cukup jauh berkat Spare of Destruction. Alright. Nah ini dua pick, ada Chushin sekarang, ada Zas, dan Valentina. Tapi sejauh ini kayaknya Jushin terlihat lebih ini ya Superior mengganggu ya, ya, iya. superior banget pastinya. Tapi kalau ngelihat lagi nih ya bermain, Julian pun masih terbuka, high loss bahkan masih open, tapi Valentina dan Idit terlebih dahulu. Ternyata, tapi ini bisa jadi dua kemungkinan kan untuk Iditnya bisa dilempar nanti yang ke Owen. Karena Owen ini juga bagus banget loh pakai hero-hero pick off. Ya, Betul. Jangan lupakan ini Baloyski. Lu bukan Baloy. Baloy. Nah itu dia, saya Omawa. Kamu? Aku Baloy. Balai. Om Wawa katanya mau Jiko dulu. Aduh jangan dong, Jangan ntar ya? aja. Tapi Hellcurt yang muncul di sini, kita tahu bagaimana tipikal dari Geek Farm. Mereka biasanya main 4 damager satu badan. Ini berarti Gopsnya bakal jadi tumbal. Udah harusnya. 3 damager nih, Will. Ya, ini ungu semua lah. Unggul semua nih, dan Eh. badannya mereka biasanya kan EXP nih. Aha. Yang main loop kan biasanya. Kalau sekarang dengan pakaiannya Gops, kemungkinan Glue bisa keluar. Oh, Oh, jadi iya. badan yang paling kuat siapa? Glue? Eyeless? Barats. Barat? Itu dia. Iya ya. Tapi kayak Barats nih gak ada escape yang agak susah ya. Betul. Oke. Tapi ya dengan 3 damage seperti ini, penanggulangan apa yang akan dijawab oleh Alter Ego? Mereka Wah. udah punya sisi power dari Iditnya. Mid lane-nya juga cukup kuat. Kita tahu bagaimana dengan adanya Valentina. Tadi ada key to victory. Si sosok dari Vincent disuruh adu Assassin. Ada Assassin. Sekarang udah dibuka nih. Yeah. Udah dibuka. Walaupun masih belum terlihat dengan sangat jelas. Cuma kondisi ke arah high loss di arah samping. Ngelihat ada sosok dari Moskov. Memang masih oke. Kenapa? Waktunya masih panjang untuk Moskov dapetin power di Manhunter Sword dan juga seluruh utility untuk bisa numbangin Hylos. Sedangkan Hylos punya waktu yang banyak dan kemungkinan Hylos akan ada di arah EXP kalau menurut aku. Ya, dia bakal harus di all in juga sih buat Hylos-nya ya. Jangan sampai bisa lari gerak-gerik sehingga ya 3 damage ini nggak bisa kasih damage buat di early game. Betul. No Cici, ini adalah salah satu counter untuk berhadapan dengan Hylos di lane kalau memang dimainkan di EXP. Oke. Karena semakin tebal dia semakin happy ya. Iya, betul. Apalagi juga sekarang early-nya udah lumayan enak dari Cici. Betul, di buff ya buat Magic dengan physical defense-nya dia, tapi no alpha juga. Wih, bagus banget dia nggak tutup alpha. Dia ngebuat dari Nile ini akan kekurangan dari fighter to assassin. Yep. Dan satu lagi kalau mereka mau fokus ke arah Nile, Bane. Bane ya. Bane-nya di ban. Tapi kalau enggak ya chance terbuka dengan sangat besar. Barat. Dan Barats ditutup untuk di EXP dulu. Terbaca ya, kayak memang butuh satu badan. Iya. Makanya tadi kalau misalkan udah di-mention juga selain high loss, Barat juga bisa jadi badan. Glue. Glue berarti ya, yang Iya. mungkin kita belum pernah ngeliat kayaknya ya Iya, dari Nino pakai glue. Atau bahkan Terizla Dari juga ada. Gopsnya juga Gops. nanti. Iya, Tapi glue nggak glue banget sih. Maksudnya Glue-glue nggak badan-badan banget. Aha. Sedangkan dia butuh yang badan banget. Iya. Mungkin kalau misalnya dia ngelihat kondisi high loss yang akan di samping, kita nggak menutup kemungkinan kalau Gops ini dengan powernya dia sebagai back to back MDL bisa aja tiba-tiba, Back to back. iya Ya, kan? beda tim tapi juara terus loh di MGL. Iya. Bisa aja dia tiba-tiba mainin apa? Dia mainin ke arah EXP yang punya damage, ternyata mid laner mereka macam Ruby. Bener. Jadi badan.
Ya, kita cukup kangen dengan Ruby sih. Tadi di 2 match awal 4 kali kemunculan Ruby, 4 kali kemenangan juga nih buat Ruby-nya. Ya, dan ini 5 kali kemenangan, 5 kali pick dengan 80% win rate ya untuk Wah, Volkart. lu bukan Baloy Lo sih bukan emang. Baloy. Ternyata dan Kari diamankan terlebih dahulu. Mengantisipasi nantinya adanya satu sosok badan pastinya ya dari Geek Fam. Ya, mereka sangat-sangat butuh badan dan kemungkinan besar memang badannya bakal bermain buat di EXP. Atau kalau misalkan memang mau coba untuk jawab prolong team fight-nya, fight jangka panjang sebenarnya agak riskan. Masih ada Faramis sebenarnya. Betul, oke. Apalagi ini juga hero power banget buat Aboy. Ya, tapi cukup sayang sih bakal di copy juga. Lebih Iya, makanya. panjang lagi tim fight-nya yang punya high loss. Tapi kalau misalnya mau gila sekalian, Putusin ya, putusin. dia sekalian main gila aja maksud aku. Wow. Setuju Pak? Iya. Aku ngelihatnya cukup berdarah ya. Iya makanya main gila aja sekalian. Kalau misalnya memang mereka berani dan ini mereka main gila beneran. Tapi memang kayak Geek Fam tipikalnya yang ya udah high risk high reward. Iya. Betul. Bagus bisa bagus banget. Ya flop banget. Dan ini dengan draft mereka sekarang ya, Arlot gak terlalu tanky memang, tapi dengan full CC yang dimiliki Arlot, ada Chusin juga, mereka bisa fokus untuk targetin ke satu saja nih. Dan bahkan kalau aku melihatnya ini Hylos kalau gak dapetin item dengan cepat Wah. juga, langsung Wah. di instant pick. Wah kalau Lancelot sih Nile Prime nih. Nolan. Nolan masih oke deh. Nolan kayaknya sih. Kalau Lancelot hard game gak sih untuk dia? Oke, Fredrin maksudnya. Nolan pun berat gak sih, kecuali memang dia farming ya. Iya, tapi Lancelot. Mulai Wah. Slot. Lancelot kah? Wah ini pede banget sih dia Lancelot. Ada pertimbangan dan Lancelot. Let's go. Ini dia. Nail dengan Lancelot yang gue suka banget. Oke. Gue suka banget karena dia pertama kali muncul dan gue nge-casing dia pertama kali dia pakai Lancelot. Dan dia bener-bener liar. Maksudnya liar gini, lo gak bisa dikontrol musuh dan lo gak bisa dikontrol sama tim lo sendiri. Iya, lalu ternyata barbarly ya. Sampai bahkan masuk ke depan juga, melempar-lempar lawannya. Bisa Oke. terbang ke situ. Iya. Bahaya banget. Tapi lawannya adalah Baloyski. Oke. Yang sedikit banyak sudah tahu gameplay dari Nile juga. Dan bahkan jangan lupakan Hellcurt, kalau gak dipegang dari awal, total damage yang diberikan, dia tinggal nunjuk juga mau ini mau siapa, kecuali Hylos ya, kecuali kata Hylos. Oke. Sekarang menjadi penentuan kalau menurut Aul dari draft. Wah, aku suka yang ngambil resiko Geek Fam. Oh sama dong jelas. Full damage. Resiko diambil oleh Geek Fam. Mampukah dia berhasil mendapatkan kemenangan? Karena yang dilawan bukan sembarangan. Alter Ego dan Neo Familia. FPL Arena, pada tepuk tangan aja! Let's go to the lane of death. Wah, ini bakal ada kayaknya derby STM Light ya. Kayaknya bakal banyak banget fight-fight yang dibawakan juga mengingat 5 hero dari Geek Fam. Dengan banyaknya damager dan lihat bagaimana gangguan. Lagi-lagi Jushin ini cukup superior ya. Untuk bisa memberikan poking, memberikan sisi powernya juga. Sementara itu memang melihat dari Rondal harus mundur. Dan kedua belah jungler masih cukup aman, gak ada gangguan yang cukup berarti. Tapi nampaknya di depan sana mereka coba untuk mendapatkan Rondal. Dan dipaksa dengan utility yang dimiliki. First blood dari Baloyski. Mencoba untuk kabur kembali. Last of Vision. Gak bakal bisa dikejar oleh para pasukan dari Alter Ego. Oke. Dan kita akan melihat di mana kiprah dari Nino juga nih ya. Debut di area XP dengan Hylos, Revitalize, dan Baloyski. Sudah mulai mengganggu nih. Menempel dan juga men-screening bagaimana pattern farming yang dilakukan oleh Nile. Oke, dia juga nggak takut untuk membawa satu buah pressure menuju ke arah sosok seorang Nile. Karena informasi yang didapatkan di depan sana Baloyski hampir saja bisa dapetin poin kill. Karena kalau Rondal yang masuk terlebih dahulu, case-nya akan berbeda. Oke. Karena memang Baloyski ini bakal cukup agresif ya dengan execute, dengan rapture, dengan master assassin, juga lethal ignition yang dibawa. Wah ngeri banget ya. Gila instingnya Nile. Lihat gak? Dia tahu ada Baloy di depan sana. Dia bakal coba untuk paksa untuk mundur. Thunderous yang dibikin dari Nile. Dan itu dia mungkin Lancelot akan cukup try hard. Bisa mengatasi pergerakan dari seorang Baloyski. Wah ini sama-sama ditemenin ya waktu di satu tim ditemenin farming. Jadi lawan juga tetap ditemenin ya. Baloyski emang setia ya. Nile gak tenang sih ini sepanjang game ini. Mungkin kalau ngeliat dari Geek Fam juga mereka punya dapetin space dengan 500 gold yang dipegang juga, apalagi first blood yang didapatkan. Tapi masalahnya XP-nya ini dibikin agak sedikit lebih pasif. Boxnya dibuat gak bisa rotasi. Dipegangin sama Nino. Oke, dapatkan satu point kill dari seorang Baloyski. Karena memang masih terlalu jauh. Dan dia juga tidak memiliki execute. Kondisi saat ini Baloyski akan mencari level 4. Gimana caranya dia bisa dapetin Darknet Pulse dan fokus ke backline. Iya, karena untuk faktor penghambatnya dia ya dengan kehadiran dari Hylos.
Ini Hylosnya bakal selalu bisa pegangin. Dan kalau sampai Hellcat memang target ke Hylos itu akan menjadi makanan buat Hylos. Gak Wah. bakal bisa kabur lagi. Nanti pakai law and order kan langsung Betul. ya, dicucuk balik ya, Cucuk, bisa udah. di-punish. Tapi ya masalahnya ini nggak ketemu kan. Betul. Dari tadi permainan dari Baloiski ya udah nyebrang aja, bahkan kayaknya hampir 2 menit 40 detik ini ya udah dia mainnya di samping dari Nile. Nah, ya, hinder ya dia ya. Waduh. Wah sakit banget. Nile gak expect dalam hal tersebut. Tapi di sana mereka memberikan informasi Nile masih terlalu jauh. Memasak ronde ke arah belakang. Oh, Aboy. Tapi lihat Aboy berhasil menangkap satu ronde. Menuju ke arah belakang dan execute dari Baloiski gagal. Dapetin point kill. Meanwhile Nino pass to everybody. Coba ditumbangin dan Fosta dikeluarkan. Dan dipaksakan melakukan satu point kill. Untuk melakukan kontes menuju ke arah Turtle. Apakah mampu didapatkan Vincent? Tetap pakai kali ini Vincent. Berhasil take over random from Nile. Double kill didapatkan membuat para pasukan dari tim Alter Ego harus mundur mendadak. Dan ini dia wujud dari Retribution yang on point ya. Terlihat sangat manis pastinya. Plus juga 2 point kill ini ngebuat dari Geek Fam. Berhasil bisa mendapatkan 2.300 gold lead. Ini membuat dari Alter Ego mereka kebingungan. Yep. Nile-nya nggak bisa farming dan ini Talents Prediction lagi-lagi satu suara. Tumben banget kita kompak berenam nih. Iya. Ya tapi balik lagi itu tadi Dark Nightfall yang bagus banget. Karena ketika dipergunakan, dia diam di dalam rumput tadi Baloinya. Tidak maju sama sekali dan hanya memberikan efek panik untuk lawannya. Apakah memang nanti akan masuk untuk dia atau tidak masuk. Dan kita melihat ini agresif tingkat tinggi yang dibuat oleh Geek Fam. Oke, mereka mencoba untuk masuk. Nino masuk lagi. Apa yang kau lakukan, Nino? Mencoba untuk menukar satu Baloiski dengan dirinya. Itu nggak terlalu worth it. Karena jangan lupakan, kalau sosok dari Baloiski di sini adalah sebuah roamer biasa. Dan maka para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan Rondel. Dan juga Oakman akan menjadi sarapan dan santapan yang nikmat untuk para pasukan dari tim Geek Fam. Sekalipun bisa selamat, gak ada chance untuk para pasukan dari tim Alter Ego lainnya bisa menyelamatkan Owen di belakang sana. Wow, ternyata keputusan untuk tukar ya. Ternyata ini cukup tidak worth it pastinya untuk Alter Ego. Namun dengan agresivitas, karena memang mereka memanfaatkan adanya damager semua yang dibawa. Karena sayang kalau misalkan mainnya pasif. Betul, Dan betul. ini kelihatan banget Geek Fam, wow. Ya mereka sangat aktif sekali dan akhirnya Cadera kan ada ruang gerak juga ya buat di area top. Untuk akhirnya bisa tetap mendapatkan farmingan dia. Dan yang berbahaya memang jelas dari Baloiski. Dia selalu bisa hadir di momen yang dimana lawannya juga gak terlalu siap. Dan jangan lupakan, Chusin di sini untuk faktor dari untuk penggunaan utility dia. Jadi Yes. dia hanya akan datang ke sana, angkat, terus nanti ngebiarin buat Gobsnya ngedeal damage bersama dengan Baloi. Oke, tapi nampaknya di depan sana Owen telah melakukan sedikit detection pergerakan dari Aboy. Aboy nggak terlalu ganas, tapi Aboy menyebalkan ya untuk sekarang ya. Yep. Biasanya Aboy itu ganas, tapi untuk kali ini dia lebih bermain dengan utility. Dan bahkan Owen dibuat gak berdaya, deny rotasi yang dilakukan. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego memasang karakter Baloiski. Data yang dikeluarkan, tidak bisa menyelamatkan. Baloiski masih terperangkap, tapi Cadera berhasil mendapatkan satu point kill dari Owen. Pertukaran, siapa yang dapetin poinnya itu yang mahal. Ya ini kedua belah roamer yang hilang tapi lagi-lagi Geek Fam mereka nggak mau mengalami kerugian. Adanya Hellcat dari Baloiski yang dihilangkan, dibayarkan secara langsung juga. Dan lagi-lagi ini Aboy ganggu banget dan Nino akan menahan damage yang disumbangkan oleh Vincent. Ya kan? Yep. Aboy itu ganggu beda, biasanya dia damage deal yang besar Om. Yap, sekarang dia ganggu dengan utility dia juga ya. Crimson Beacon, terus juga Lantern Flare yang sering dipakai. Dari itemnya juga, ya kita tahu bagaimana first item Thunderbolt untuk Gobs ini sudah lebih daripada cukup. Ya oke, tapi Nile harus mundur ke arah belakang. Apakah dipaksa oleh seorang Koptan membuat perpasukan dari tim Alter Ego masih selamat. Tapi nampaknya Nile di sini kehilangan ke arah Purple, kehilangan ke arah Turtle, kehilangan juga banyak poin yang harus bisa dia miliki. Dan Lancelot di late game gak baik karena powernya dia ada di early. Ketika early mereka terseok, hancur sudah mid to the late game. Yes, dan hancurnya juga outer middle turret ini akan membuat dari Baloiski akan semakin semena-mena. Masuk ke area jungle tapi ada game fact by GoPace. Tiap tim yang mendapatkan high loss di MPL season 14 selalu mendapatkan kemenangan game dengan 3 kali pick dengan 100% win rate. Oke. Tapi dalam keadaan seperti ini, Agak berat mungkin ya. Untuk sekarang karena mereka sedang kalah dari item sehingga gak ada yang follow up. Seharusnya nanti bagi Nino juga. Lihat dia selalu bisa diangkat. Chusin dengan Lantern Flare-nya. Ini sangat enak untuk bisa kiting ke high loss. oke tapi kayaknya di top lane Hais akan coba menjadi bulan-bulanan. Wah, Hais gak dikasih nafas sama sekali Wah. sih. Mereka terlalu fokus ke arah Baloiski sehingga Hais mereka lupakan. Dan akhirnya mereka berada di kondisi yang Hais tidak punya waktu untuk farming. Dan sampai menit ke-7 udah sisa base doang Ul. Oke. Dan yang serem juga ini ada 2 split pusher ternyata ya.
Sekarang tugas Bale untuk split push di bagian bawah. Di bagian topnya tadi kita lihat ada Cak Dera juga. Oh, Nino kepleset. Terlalu jauh dari pasar bahkan pada slash Nino gak ada cara untuk pulang. Lihat kudanya terperangkap di dalam sungai, tenggelam di dalam lautan gameplay Geekfam Mighty. Itu dia dipindahin pakai lantern flare pas masih ada Cyclone Eye di kakinya. Jadi Iya. glosor. The Glosor itu. Ya, dan didorong keluar lagi dengan Final Slash. Iya itu, wah semakin sulit ya. Apalagi tadi juga Gorge Pathway sudah sempat dibuka. Tapi kali ini perfect objective diambil untuk Geekfam. Bahkan turret dari mereka pun tidak ada yang tersentuh sama sekali. Wow, ini lumayan berat sih buat Alter Ego sekarang ya. Karena mereka harus bisa mungkin menangin di early-nya dengan Lancelot. Tapi sekarang untuk early-nya nih Baloy sih yang menurutku. Heptasis 1 aja tadi udah serem banget ya. Oke, dan kayaknya nanti bakal dicek ya, to-do list dari Baloy udah selesai 1 ya kan, temennya Nile Farming checklist. Udah. Sekarang split push dulu nih. Sudah nih, lagi jalan nih sekarang. Lagi nih. jalan nih, lagi ongoing task ya yang dilakukan juga. Karena memang ternyata rencananya berjalan sesuai dengan keinginan mereka ya. Yep. Mereka dapetin dominasinya juga, ngebuat bagaimana damager yang butuh farming nih dari antara Kari dan juga Lancelot-nya. Ini gak dikasih nafas. Ya, Iya. dua level difference loh buat gold laner sekarang, buat Dan marksman. itu dia, 2 level difference. Yeah. Goldnya kita tidak tahu seberapa jauh tampaknya Nile di sana. Bahkan harus dipaksa dengan kondisi saat ini. Nino nggak punya ruang gerak sama sekali. Sekalipun Nino nggak dihajar sama Kadera, Nino dihajar sama Vincent. Dan kita tahu, Enhance Sight itu terlalu sakit untuk sosok seorang Nino. Oke, ini dipancing sih ya. Pecah. Iya, base turret pasifnya memang dia pancing juga di menit yang ke-8. Karena mereka emang nggak pengen commit, mereka cuma pancing aja. Yap. Dan itu bahkan tanpa Lord kan tadi, hanya untuk mencahin jadi nanti misalnya ada Lordnya Oh, pun nanti wih. lebih maksimal. Lihat, Great Dragon Spear bagi Bale. Wow, Dia ini pengen kejar Ul. kejar atau lari juga nih. Dia pengen kejar, dia pengen pastikan tertancap siapapun yang ada di belakang. Dan kondisi high seharusnya belum punya Win of Nature. Ya, ini Harusnya belum punya. lagi-lagi loh, pecah ke trigger lagi buat pasif. Wah, Best turret untuk di bagian bawah bagi Wow, Alter Ego. menit 9 tanpa Lord. Pasif base turret 2 atas bawah udah terpancing. Ini Alter Ego belum nemuin jalan keluar sih. Yap. Dan lumayan berat sih melihat memang mereka hampir tidak punya jawaban untuk menangkap Baloyski atau bahkan untuk menangkap Cak Dera nantinya. Bahkan kalau ngelihat season-season lalu ya, Hellcourt dari Baloyski ini udah auto ban. Yap. Dan ternyata sekalinya dilepaskan dan ini mimpi buruk yang dihadapi. Ya meskipun ya, oh, what the trigger flicker from Baloyski. Wow. Awan, kali ini benar-benar kesulitan untuk bisa menangkap Baloyski bahkan dengan flicker sekalipun. Lihat, dia sengaja memberikan distraction dan santai bro. Oke, terpancing judulnya. Terpancing dari pasifnya, terpancing dari source spellnya juga dan bahkan kali ini Lord menjadi free untuk Geekfam tanpa adanya kontes yang cukup berarti karena Alter Ego lagi dikandangin nih. Mereka nggak bisa bergerak terlalu jauh. ya mereka kalah sih, kalah berbagai sisi lah. EXP kalah, dari item juga lagi kalah. Dan untuk bisa maju ini bisa dipancing untuk melakukan force error. Oh ini hampir 10.000 om. Oh Baloy, terperangkap Nile di depan sana. Tertancap tapi nampaknya masih terlalu jauh. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka langsung hilang fokus ketika mereka terbait oleh Baloyski. Dark Force dikeluarkan masih terlalu jauh untuk Lord bisa menuju ke arah Best Turret. Dan tanpa ada pasif dari Best Turret, Pancing tandanya lagi. ini akan kepancing lagi. Mid lane gak ada pasif dan Wave masih bisa bergerak. Sekarang mereka tinggal butuh 11 detik ul sampai Lordnya maju ke arah base. Dan itu akan ada wave lanjutan untuk mereka. Oh ini 11.300 di menit 11. Go! Oh, Beras dengan Panas Slash. Nino menjadi target utama. DP sentrasi terlalu sakit. Tapi Nino memaksa dan dikeluarkan dari kandangnya. Nino dikeluarkan dari kandang membuat para pasukan dari TM Geekfam berhasil mendapatkan satu pemain kill kembali. Tapi Kadera kali ini tidak bisa menyelamatkan temannya. One by one situation di arah bottom lane. Kadera! Berhasil salah pick up terhadap Nile. Best terbuka saat bebas. Tanpa ada jungle. Mereka bakal coba dihampaskan. Dan bahkan para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka lupa untuk melakukan defense terhadap mid lane mereka. oh Rondel? Wow! Oh my god, DB Sari sosok seorang Apoy. Dan ini bencana banget sekarang base-nya. Dengan menit 11, mereka menyelesaikan game dengan cepat. Dan Geekfam ini take the game. Wow, satu sisi yang memang dikuasai oleh Geekfam berhasil membuat Alter Ego kalang kabut. Mereka buyar dan bahkan tidak menemukan jawaban untuk bisa menanggulangi agresivitas 5 damager yang dibawakan. Ternyata ini benar-benar menjadi mimpi buruk untuk Alter Ego. Oke, Harry saya reward tadi dan semuanya rewarding bagi Geekfam. Di mana mereka berjalan dengan sangat mulus ya, targeting mereka
dengan komposisi hero yang mereka jalankan juga. Bait yang dipakai dengan Baloy tadi yang berhasil untuk memancing Source Shield keluar. Terlalu mahal tadi. Alter Ego. Hylos akhirnya menerima kekalahan juga. Hylos yang memang dicanangkan untuk bisa menjadi badan di garis depan. Wah, itu kena sisi yang terlalu banyak. Diangkat Chusin, ditampar dengan Arlott. Dan aku, semenjak SPS kemarin, aku tidak percaya dengan adanya 100% win rate. Iya, itu bisa aja. Banyak kan pemecahan-pemecahan. Bahkan dari MSC, dari MWI. Iya, MSC, MWI, Kemarin di SPS. SPS, udah semenjak udah. itu apa 100%? Yes, dan ini dia komposisi 5 damager memang resikonya besar. Tapi Iya. mereka tahu apa yang mereka hadapi gitu loh. Resikonya mereka tanggung dan bahkan mereka menutup resiko itu terjadi. Yes. Dan untuk bisa masuk nabrak sebenarnya gak ada jawaban pasti ya buat Alter Ego karena mereka gak punya single target lock juga. Yap. Jadi Baloy bisa lepas. Terus juga tadi seperti Moskovnya ini kelepas banget Moskov dari early game. Ini bahaya banget karena Moskov di goldman-nya yang gak kejaga sama sekali, yang Heissnya juga diem dan Heissnya gak ada yang ngirimin bantuan ke atas karena semuanya fokus ke bawah. Semuanya Nailnya dalam keadaan susah. Iya. Nino-nya juga menangis. Cari Baloy. Cari Baloy. Cari Baloy nggak tahu di mana. Ketempelan. Ketempelan, mid lane-nya nggak menang, goldnya tersiksa. Jadi benar-benar di sini kita menyaksikan kalau pergerakan yang bisa dilakukan oleh Heiss serba salah. Minta tolong, Gak bisa. nggak bisa. Karena Siapa gue yang mau butuh. tolong? Giliran gue nggak minta tolong, gue juga nggak bisa menang lawan Kadera yang udah dibantu sama Baloy dan kawan-kawan di early game. Nah itu Iya. biasanya kayak lu minjem duit ke gue kan. Iya. Lu susah, gue gak bisa nolong juga Lo nih. nggak bisa nolong, gue nggak bisa ganti. Iya. Tapi memang ini terlihat ya Geek Fam, mereka cukup lebih solid sih dibanding dari Alter Ego yang ternyata perombakannya kan masif banget. Satu suara lagi kalau Gifem gue lihat. Kenapa? Mereka biarin Baloy disiksa. Biarin. Tapi gimana caranya? Baloy ini dibarter dengan kondisi gold lane mereka yang maksimal. EXP lane mereka oke, mereka tahu udah kita nggak bisa bunuh siapa? Nino. Kecuali berempat, bertiga. Yap. Ya udah biarin aja. Ya, dan mereka nunggu tadi Ninonya yang begitu buka nih. Glory sepatunya udah. Langsung di all in dengan full CC juga kan. Akhirnya gak bisa kemana-mana ya tuh Ninonya. Iya. Terperangkap 1 lawan 4 terus. 1 lawan 3. Yang terakhir dikeluarin dari kandang, dia udah di dalam kandang. Itu dia sempat diem ya, aku nggak Iya. tahu itu kena apa ya. Nanti Kayaknya kita lihat di ke-stun, highlight ya. Iya mungkin, Iya. kita lihat di highlight. Mhm. Dan juga ya counternya kan Chusin juga. Keangkat terus-terusan. Kira Mau jalan kejar ke kaki belakang ya diangkat. Lebih jauh lagi dilempar bisa keluar dari wilayah Glory Pathway. Nah ini kan. Dia kepleset kan. Ini kan keangkat Keangkat, dulu. kepleset. Ke gelincir jauh. Dipukul juga tuh. Dipukul sama Di final ini. slash. Final slash. Gak boleh pulang, gak boleh pulang. Mau Iya, kemana, jadi mau benar-benar kemana? di ujungnya Glorious Pathway udah gak bisa jalan lagi kena heavy CC. Itu benar-benar disiksa banget sih Nino di situ. Yap. Itu benar-benar gak ada cara untuk pulang. Mau Glorious Pathway-nya sampai 2 kali. Kalau dianya nggak gerak, Yap. nggak ngebut, dia nggak Nggak bisa. ngebut ya. Yap. Bahkan kayak nginjek Glorious Pathway aja dibikin keluar kan. Dikeluarin Mau lagi. kemana? Di best diangkat, dikeluarin lagi. Gila, emang Aboy yang Ngeselin dia. biasanya ngeselin, tapi sekarang, biasa ngedilnya sekarang ngeselin dan MVP-nya di tangan dari Baloy. Nah ini. Lo bukan Baloy. Lo, Ya. maaf ya kita kredit nih Poizi. Lo bukan Baloy, tapi memang ini yang ditunjukkan juga Baloyski. Hellcurt full damage om. Yap, emblem assassin, rapture, menggunakan master assassin, ada lethal ignition Execute. juga. Execute. Jahat ada kamu, di sana. Baloy. Super jahat di sini ya. Super jahat. Super jahat buat Baloy juga. First item Heptasis, second itemnya Great Dragon Spear. Jadi setiap kali ada Dark Nightfall akan ada extra movement juga ya di sini ya. Jadi pilihannya ya dia bisa kabur dan juga bisa ngejar lawannya. Dan langsung kita lihat untuk highlight dari game pertama tadi. Yep. Gimana Ini ya? Awalnya ya. Iya, lagi-lagi sih ini Chusin yang mengganggu ya. Karena keangkat terus-terusan, terus juga execute yang beraksi buat di awal. Nah ini nih, Nino mau kemana? Kalau dia udah masuk, dia gak ada follow up, pasti keangkat terus-terusan kan Chusin. Iya ya. Apalagi Glorious Pathway juga nggak nolong ternyata kan. Yep. So, Ini lihat. juga retribution bagus banget sih. Ya tapi ya itu korban banget gak sih? Di tengah diangkat full CC dari Arlott, terus juga dari Chusin. Di cover dengan adanya damage yang bisa diberikan Julian juga. Yap. Dan Julian- ternyata Glorious Pathway ke depan tuh dia nunggu temennya ya. Yep. Tapi ya susah sih kalau memang nggak satu suara. Sedangkan dari isinya ini kalau kita lihat team fight-nya, itu di minimap-nya, lihat Heiss di mana. Heiss lagi posisi mau bantu tapi nggak jadi. Jadi dia kembali lagi. Jadi ada waktu yang terbuang. Mungkin satu wave minion yang terbuang buat area top. Iya dan ada sedikit uplating juga tadi yang dimanfaatkan pastinya. Tapi berkali-kali sih ini sinergi banget gimana Crimson Beacon. Terus juga Iya. dari Spear of Misery-nya. Iya. Pada destruction-nya si Cadera juga tadi kan pas banget bantu buat Iya. di mid-nya. Oh nggak kelihatan dari Nino sempat agak sedikit terdiam dia pas kena geser juga kan. Ya, dan dia angkat-angkat lagi.
Ini juga agresif banget nih, Cadera kalau nggak salah ngejar. Sampai rondelnya pun mundur. Itu Tumbang. itu kena Pierce loh nanti lihat ya. Oke, Ini kan oke. base-nya kan. Nah, ada yang Oh. kena Pierce di belakang yang langsung tumbang kalau nggak salah ini. Ini si Owen Nah, pecah. itu tuh lihat Pecah di belakang. Owen. Terus kena Terus. kena Pierce. Wah, ngeri sih memang ini ya jawaban bagaimana mereka memprioritaskan Moskov di first pick dan ini dia lo bukan balon. Lo bukan Baloy dengan kearifan lebih kurus sekarang. Jim tiap harinya berhasil. Lebih sehat, lebih fit dan under 12 menit tuh. Ini cepet banget sih karena memang Gfam ini mereka memanfaatkan ya udah damagernya untuk bisa main fight aja terus. Tapi ini adalah sebuah jawaban untuk AWL dan juga untuk Om WW. Apa tuh? Revitalize apa yang akan dibawakan oleh Rek? Ya udah di high loss. Di High high loss. loss. Karena kan ada dua ya biasanya kalau nggak revitalize dia pakai vengeance. Vengeance, Iya. iya. Tapi ya itu dia, ini objektif yang jauh kelihatan tadi. Dari purple buff-nya aja cuma dikasih 2 loh purple buff-nya. Lihat 0 semua objektif, 2 purple buff, 4 orange buff. Ini purple buff penting kan juga. Ini penting buat Lancelot. Untuk Lancelot yang benar-benar butuh purple buff. Dan ingat, Thunderbird sekarang nggak terlalu mendapatkan gendongan mana untuk sosok Lancelot. Betul, memang ada hybrid defense ya, tapi masa kita assassin pengen dipukul nggak kan? Bisa ngedot juga, cuman itu tadi dengan kehilangan banyaknya purple buff buat level dari Vincent yang tidak terkontrol sama sekali. Dan bahkan untuk item dia juga ini udah sangat menyakitkan ya. Blood Wings ada, Holy Crystal punya, Feather of Heaven juga sudah selesai. Jadi untuk tambahan dari attack speed bagi Julian sudah sangat berasa sekali. Tapi yang jelas poin penting kita itu ada di Wow. Baloyski. Tapi Itu 926. Rich guy. UBS tuh kita jatuh ke tangan Cak Dere. Ya gimana ditinggal tadi. Waktu ditinggal ditinggal Hais, dia farming. Hais kan gak ada apa-apa. Dia dapat plating. Ya, dia balik lagi ke atas. Udah selesai platingnya, udah habis satu. Oh, aku telat ya. Sadar Eh. gak? Kamera jarang ke God Lane. Karena gak ada apa-apa. Selama itu nggak ada, itu disiksa di situ Hais. Karena Haisnya justru masa mau bantu sini. Udah selesai tim fight-nya, aku balik lagi ya. Nanti balik lagi kayak gitu, udah jadi setrika dia di sana. Waduh, bolak-balik tuh Iya. ya. Selama kamera tidak meluncur ke dalam God Lane, disitulah Hais disiksa. Iya. Tidak terdeteksi, jadi kesiksa lebih parah. Udah nggak diliatin, udah nggak di cover, gua disiksa. Nah,